Jadi seandainya Pak, pemerintah bertahan pada versi mereka dan mengatakan bahwa semua yang Anda katakan itu hoax. Tapi misalkan untuk membuktikan dari pihak yang non pemerintah, non OPM, misalkan kami yang independen ini Pak, yang berdiri berbasis kemanusiaan saja, ya ingin membuktikan, kalian izinkan nggak Pak kalau kami langsung datang ke tempat sana untuk melihat langsung dan kemudian untuk mengupayakan bagaimana mengevakuasi jenazah-jenazah itu kalau memang betul ada Pak? Pasti itu bisa. Kami sudah menyampaikan secara jujur bahwa ini ada jenazah. Pemerintah harus bertanggung jawab masuk ambil. Itu hal yang sangat penting. Soal mekanisme untuk harus turun, tetap itu bukan dengan cara militer. Karena kami punya pengalaman yang tadi kami katakan. Bukan dengan cara militer, kami akan memberikan limitasi, kami akan memberikan kepercayaan kepada gereja, kepada badan gereja, dan kepada LSM untuk bagaimana bisa mengevakuasi semua jenazah itu keluar. Itu pasti bisa. Kami jamin itu pasti bisa. Oke, Pak. Karena kami tahu perang kami, mengapa kami mengatakan itu? Perang kami menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kami tidak pernah membunuh orang sembarang, tapi kami mempertahankan eksistensi kami. Kami membela diri kami ketika kami diserang. Ini bukan sebuah peristiwa yang terjadi di Bandung, di Jakarta, atau di mana-mana. Ini peristiwa yang terjadi di Dugama, tempat kami lahir. Di atas tanah kami. Musuh masuk dan mau membunuh kami. Kami punya alasan yang sangat besar. Mengapa kau bawa senjata dari negeri Anda, kau datang di atas tempat ini, kau disuruh oleh siapa dan mau datang membunuh kami? Ini kami punya tanah, kami lahir di tempat ini. Tuhan berikan tempat ini untuk kami. Kalau kau datang mau membunuh kami, siapa yang memberikan otoritas sama Anda? Dan kami akan membunuh Anda. Itu yang terjadi proses saat ini. Dan ini merupakan evaluasi yang besar harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi dan juga Panglima. Ini awalnya ingat atau tidak, dalam paradoks ke-8 kami sudah menyampaikan bahwa OPM sebagai badan politik resmi daripada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang bertanggung jawab, ya ingat, yang bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk menjawab tuntutan daripada penyandra Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Dari awal kami sudah bicara itu. Dalam paradoks 8 kami bicara itu secara lengkap, secara jelas. Dan kami yakin semua media Indonesia juga, intelijen Indonesia juga, mereka sudah melihat itu. Itikat baik kami. Supaya jangan terjadi seperti ini. Supaya jangan ada korban dari militer. Ketika Pastor Joshua, Anda membacakan dalam sebuah rilis oleh Panglima TNI. Bahwa TNI malas melakukan operasi militer, TNI malas membunuh TPN, maka itu kami sedang melakukan soft operation. Dan kami juga katakan kepada dia, pasukan Anda membawa turun senjata, kami juga pegang senjata. Maka itu jalan yang terbaik untuk jalan yang terbaik sebagai win-win solution untuk pelepasan Sandra dan juga untuk menjawab tuntutan kami itu harus dibicarakan dalam sebuah negosiasi internasional. Pak, Panglima kami Laksamana Yudo Margono itu tidak mencabut statementnya bahwa beliau menerapkan pendekatan persuasif untuk membebaskan Sandra Phillips Hurt. Ya, cuma kalian yang melakukan attack, menyerang mereka dan penduduk kalian serang. Jadi itu sebabnya akhirnya mereka melakukan secara represif. Seperti itu pengakuan beliau. Nah, makanya kan dikatakan bahwa kalianlah sampai kalian dari KKB jadi ke separatis teroris karena kalian melakukan tindakan yang terorisme baik kepada masyarakat Papua, masyarakat awam maupun kepada ABRI yang TNI yang sebenarnya mau mengadakan pendekatan soft kepada kalian. Ya. Itu yang saya dengar ya, itu yang saya dengar Pak Jeff dari beberapa rilis berita. Nah, Anda bisa jelaskan ya, termasuk Anda bilang tadi itu ada ribuan, padahal beliau mengatakan cuma pertukaran. Jadi jumlahnya tidak naik, jumlahnya tidak meningkat Pak Jeff.
Jangan sampai Anda dramatisasi loh Pak. Itu nggak jujur, nggak bagus Pak Jeff. Anda bilang Anda jujur dalam berjuang. Ya, karena apa? Beliau mengatakan bahwa itu tidak ada penambahan, itu cuma pertukaran, rotasi saja, jumlah tetap begitu. Ya, silakan dikonfirmasi Pak. Bagaimana pendekatan persuasif dari hari pertama saja penerapan militer sampai sudah memenuhi beberapa titik kok. Tidak ada yang persuasif. Panglima mengerti kata persuasif atau tidak? Kalau bicara pendekatan persuasif itu bukan penerapan militer. Bah ini militer dari beberapa titik itu bukan sedikit yang ada di sana kok. Mulai dari Wamena masuk lewat melalui jalur Wamena, lewat Timika juga, lewat puncak Papua, dan juga Intan Jaya. Ini kan bukan satu titik, tapi mereka tahu bahwa posisi Dugama di tengah, dan saya sudah menjelaskan bahwa 5 kabupaten itu semua ditutupi oleh militer. Dan ini setiap hari sedang terjadi. Ada banyak masyarakat sedang foto dan upload itu semua, informasi itu dengan jelas. Ini bukan sedikit militer yang masuk. Itu bukan pendekatan persuasif. Kalau bicara pendekatan Pemerintah Indonesia punya stakeholder ada di sana. Dan soal pendekatan persuasif dalam jalur diplomasi yang harus pemerintah mengerti bahwa TPNPB itu dia punya badan politiknya OPM, dan kami OPM sudah terbuka untuk berbicara secara bukan perang tapi negosiasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan pihak OPM, dan itu bukan harus dengan mengedepankan militer. Kenapa pemerintah tidak bisa menempuh jalur ini? Jalur diplomasi. Belum pernah terjadi jalur diplomasi ini. Dan ini sangat berbahaya. Kami melihat bahwa pemerintah menciptakan pendekatan persuasif, tetapi dia menciptakan status quo. Mengapa saya mengatakan status quo? Bagaimana seorang Leni Skogoya yang tidak punya hubungan apapun dengan TPNPB OPM mau dipercayakan oleh Jokowi untuk harus pergi turun dan membujuk Egyanus Kogoya. Untung baik Leni Skogoya tidak turun. Kalau Leni turun dapat tembak, itu pasti. Egyanus tidak akan pernah dengar Leni Skogoya. Egyanus tidak akan pernah dengar Bupati Dugama. Egyanus tidak akan pernah dengar gereja dan siapa-siapa. Egyanus tahu bahwa ada pemimpin politiknya, ada diplomatnya sedang ada. Untuk menjawab tuntutannya, tidak mungkin Bupati akan menjawab. Untuk menjawab tuntutan Egyanus, tidak mungkin Leni Skogoya akan menjawab. Dan ini harus dibicarakan dalam sebuah proses diplomasi, negosiasi di tingkat internasional yang sudah kami berikan frameworknya, platformnya kepada pemerintah Indonesia. Dan pemerintah tidak pernah dengarkan itu. Pemerintah menciptakan status quo di lapangan, dan ini konsekuensi daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah, daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang mengorbankan beberapa anggota Kopassus yang ditembak oleh TPNPB. Itu kesalahan pemerintah, itu dosa pemerintah. Jokowi dan Panglima Tinggi TNI harus mengakui kesalahan mereka. Pak, ada satu saya ingin klarifikasi sesuai dengan dialog Ibu Koni Rahakundini dengan Jenderal Iskandar Sitompul Purnawirawan ketika diwawancarai di salah satu stasiun TV. Ya, disinyalir ini dugaan saja, sempat dilontarkan oleh Ibu Koni. Beliau curiga, masa pasukan sekelas Kopassus, pasukan elit kami Pak, itu bisa kocar-kacir dengan segelintir orang-orang TPNPB, ya, dan diduga bahwa kalian sewa semacam tentara bayaran dari luar, dan lagi diselidiki siapa kira-kira dari negara mana yang mensupport kalian dan untuk melakukan keributan di Indonesia. Nah, apa Anda bisa betulkan itu bahwa Anda dibantu oleh tentara bayaran dari luar sehingga kalian kok kelihatannya begitu sakti untuk mengalahkan ini? Kalau benar-benar apa yang kalian katakan itu melumpuhkan personil TNI kami, orang-orang Kopassus ini. Silakan Pak. Baik. Saya juga sempat mengikuti wawancara yang disampaikan oleh Koni Rahakundini Bakri. Saya sempat melihat itu, dan saya sangat mengagumi itu pakar militer itu namanya Koni Rahakundini Bakri, tapi saya melihat dia sangat gagal untuk menganalisis secara militer dalam kasus Papua.
dalam beberapa analisis yang dia lakukan soal perang antara Rusia dan Ukraine dan bagaimana Amerika mencoba untuk membawa masuk Ukraine ke bagian daripada NATO dan Ukraine dibuat sebagai sebuah lapangan perang antara Amerika dengan Rusia, dan analisis-analisis politik yang Koni dia lakukan sangat luar biasa, termasuk bagaimana Israel dengan Palestina melakukan perang di Gaza dan segala macam. Dan Koni harus tahu, Koni tidak bisa mengambil titik operasi dan kualifikasi daripada Kopassus yang dimana dikalahkan mutlak oleh TPNPB. Dia tidak bisa ambil itu saja. Koni mesti tarik daripada sejarah. Orang Papua dibunuh ini bukan baru hari ini, bukan baru tahun ini. Selama 60 tahun orang Papua dibunuh. Ketika Koni dan juga semua pakar politik Indonesia atau pakar militer Indonesia mau stigmakan OPM atau TPNPB dengan segala macam jenis stigma, entah dari kalimat A sampai Z, yang sampai saat ini juga tidak pernah memenuhi syarat internasional, ya. Itu harus diambil dari mengapa integrasi yang terjadi antara Indonesia melakukan integrasi mulai dari 1 Mei 63 itu mulai terjadi pendekatan militer, mulai terjadi invasi militer dari 1 Mei 63. Koni mesti harus ambil dari situ. Koni tidak bisa mengambil dari saat ini terjadi. Pengorbanan yang terjadi yang ditembak oleh TNI terhadap rakyat Papua itu bukan sedikit. Tidak ada ukurannya, kalaupun sampai 12 Kopassus ditembak, tidak ada ukurannya dengan pengorbanan dan pembunuhan yang bagaimana Indonesia bunuh orang Papua dari 60 tahun yang lalu sampai detik ini. Itu harus diketahui. Dan dalam penyampaian dari Koni bahwa Kopassus memiliki kemampuan 1 dibanding dengan 20. TPNPB tidak hitung itu, kemampuan itu. Ini harus diingat baik. Ada banyak faktor yang dimana ketika Kopassus masuk ke tanah Papua itu tidak sebanding dengan TPNPB. Kemampuan kualifikasi perang yang dimiliki oleh TPNPB tidak seperti yang dulu dalam generasi kami saat ini. Itu saya perlu menyampaikan. Dalam paradoks ke-8 kami sudah sampaikan bahwa kami tahu, kami mengerti kualifikasi daripada militer kami. Tidak akan pernah Kopassus TNI tidak akan pernah menangkan perang di Papua. Detik ini sudah sulit untuk TNI Kopassus menangkan perang di Papua. Ini jujur saja. Dalam konteks diplomasi internasional yang dimiliki, kualifikasi yang dimiliki oleh TPNPB OPM, dan juga dalam konteks militer, dalam konteks hukum, kami pikir bahwa Indonesia jangan salah kaprah, jangan salah menganalisis siapa itu kekuatan dan kualifikasi daripada TPNPB OPM. Waduh, Anda terlalu overconfidence ini kalau begini nih. Dan saya sih masih oke. Lepas dari soal kepercayaan diri Anda tentang serdadu Anda dan sebagainya, ya. Termasuk kami juga punya prestise terhadap pasukan kami di Indonesia, Pak Bomanak. Cuman kita kan bicara bukan mau kuat-kuatan perang, Pak. Dari awal kami bentuk program ini, Paradoks Papua, untuk mencari kebenaran hakiki, original, objektif, untuk keadilan, kebenaran, dan penegakan hak-hak asasi manusia dimanapun siapapun, termasuk Papua. Sehingga solusi yang kami harapkan adalah solusi damai, Pak. Jangan ada korban jiwa, jangan ada darah tertumpah lagi karena perang. Sudahi perang. Konstitusi kami juga mengatakan supaya ada perdamaian dunia, menghapuskan penjajahan, perang, dan sebagainya. Supaya jangan lagi ada yang seperti itu, Pak. Nah, sekarang saya mau tanyakan, sebenarnya maunya kalian apa, Pak Jeffrey? OPM ini maunya apa sih sebenarnya? Apakah nggak cukup Indonesia memberikan pengayoman, pembangunan dan sebagainya di Papua, kesejahteraan dan seterusnya, seperti yang menjadi klaim pemerintah bahwa mereka cukup memperhatikan kalian loh, Pak Jeff. Artinya pemerintah kami ini membangun fasilitas infrastruktur yang ya cukup memadai, Pak, dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia misalkan. Ya, dan banyak hal lain gitu loh, Pak Jeff. Ya, paling tidak Anda lihatlah bahwa kami juga sayang kalian, orang-orang Papua. Kita juga mau tetap bersaudara. Kalian ada di bingkai NKRI dan seterusnya gitu loh.
Ini kan bahasa dari kita juga yang tetap ingin ada persaudaraan tanpa mandang kulit dan tanpa bangsa, suku, kaum, ras, dan karena itu menjadi ciri kita selama ini. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Kenapa sih sampai kalian ngotot mau merdeka gitu loh? Apa yang melatar belakang ini, Pak? Kalau boleh tahu. Dan kira-kira demi mendapatkan itu, opsi apa yang kalian siapkan? Saya lihat ini ada 3 opsi terbaik, win-win solution yang Anda tawarkan. Apa kira-kira Pak? Silakan Pak. Kenapa Anda mau merdeka sih? Kok ngotot begitu mau merdeka sih Pak? Ya, kan bagus dong kita orang Indonesia urus, kalian tinggal jalani kehidupan gitu. Silakan Pak Jeff. Saya jadi agak bego hari ini untuk bertanya karena kacau dengan semua informasi yang serba, namanya paradoks. Jadi saya juga yang agak paradoks, saya punya otak sekarang ini. Silakan deh Pak Jeff. Baik, saya menjawab ada 2 hal. Maunya apa dalam konteks secara implisit terjadi perang sekarang ini dan penyanderaan. Jadi tolong dicatat baik seluruh kawan-kawan dari jurnalis ataupun Badan Intelijen Negara dari Indonesia bahwa OPM sudah pada Februari 14 Februari setelah tanggal 7 itu disandra, kami secara demokratik kami sudah menyodorkan sebuah solusi bahwa kami perlu negosiasi. Ini yang tidak didengar dan tidak dijawab oleh pemerintah Indonesia. Dan melalui jalur diplomasi, Indonesia adalah negara yang besar, negara yang bermartabat, dan Indonesia mengklaim bahwa negara yang memiliki demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Dan rakyat Papua sudah dijajah oleh Indonesia selama 60 tahun, dan kami walaupun ada banyak pengalaman, tetapi demi mewujudkan nama baik Indonesia dan demi menjaga eksistensi perjuangan OPM, kami sudah menyodorkan solusi bahwa kami harus duduk sama-sama karena orang yang kami sandra ini orang dari negara lain, dari New Zealand. Semua proses dari awal, mulai dari tanggal 7 sampai detik ini, internasional, they still watching. Mereka ada nonton itu seperti sebuah film. Mereka ada nonton bagaimana sikap pemerintah Indonesia bisa mengatasi masalah ini, dan bagaimana sikap TPNPB OPM bisa memberikan solusi. Dan solusi yang disampaikan oleh OPM, itu dunia sudah mencatat itu, bahwa OPM mau melakukan negosiasi untuk melepaskan Sandra. Dan solusi itu sudah di-capture, sudah dipegang, dan sudah dijawab oleh pemerintah New Zealand. Pemerintah New Zealand sendiri sampai hadir ke Timika dan sampaikan kepada TNI Polri bahwa tidak boleh lakukan operasi untuk menyelamatkan warga saya. Ini poin yang penting harus dicatat oleh pemerintah Indonesia. Sorry. Itu apa betul perkataan Anda itu bahwa pemerintah New Zealand sudah datang dan bernegosiasi dengan TNI di Timika untuk jangan melakukan invasi militer dalam rangka menyelamatkan warga mereka? Apa itu betul, Pak? Itu bukan karangan Anda? Inspektur polisi berangkat dari New Zealand masuk ke Jakarta dan langsung masuk ke Timika dengan 2 staf khususnya. Mereka 3 orang. Mereka tiba di Timika dan pertemuan terjadi antara Kapolda Papua dan juga staf Panglima Tinggi TNI. Dan dalam pernyataan itu ketika kami tanggal 14 menyampaikan kepada New Zealand dan juga Indonesia dan kepada media bahwa OPM menuju kepada sebuah negosiasi di mana untuk membicarakan soal keselamatan nyawa penyandra, nyawa Philip Martin, kami memilih untuk melakukan negosiasi. Itu dijawab langsung oleh pemerintah New Zealand karena pemerintah New Zealand sebagai anggota PBB dan pemerintah New Zealand juga punya pengalaman terhadap berbagai proses masalah yang seperti begini terjadi. Misalnya antara Bougainville dengan Papua New Guinea waktu perang itu, New Zealand menjadi negara yang memediasi untuk sebuah peace agreement harus terjadi di sana. Dan New Zealand adalah negara anggota PBB yang mengerti bisa mampu mengimplementasikan mekanisme PBB. Oleh sebab itu, New Zealand langsung masuk sampai ke Timika, menyampaikan kepada staf Panglima dan juga kepada Kapolda Papua
dan juga kepada Panglima bahwa tidak melakukan operasi militer untuk selamatkan nyawa saya, tetapi harus melakukan pendekatan yang baik melalui negosiasi. Negosiasi itu dijawab oleh Indonesia sangat salah. Yang dimana kami katakan bahwa sistem negosiasi yang dibangun oleh Indonesia terhadap oknum-oknum yang tidak berkompeten. Jalur diplomasi militer kami, itu militer dia tahu dia menjalankan amanah konstitusi 1 Juli 71 dan dia tahu ada badan politik resmi. Dan badan politik resmi sudah terbuka secara demokratik untuk berbicara dengan Indonesia. Dan Indonesia fail. Indonesia melakukan kesalahan besar sampai detik ini. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus mengkoreksi kesalahan mereka. Kejadian pengorbanan yang terjadi di lapangan karena kesalahan dan kurang cermatnya seorang panglima dan presiden terhadap keputusan yang membuat militer Indonesia korban. Sekarang ini bukan saatnya lagi pemerintah Indonesia bisa mengatakan bahwa kualifikasi Kopassus seperti begini, kami tidak menurunkan pasukan, kami ada melakukan, itu bukan masalah saat ini. Saat ini bagaimana pemerintah Indonesia yang menyatakan sebagai negara demokrasi mampu secara demokrasi berbicara dengan OPM atau tidak. Itu masalah, itu PR yang harus dijawab oleh Jakarta. Jadi Anda tetap tuntut dialog. Dan itu solusi yang terbaik, Pak. Tidak ada solusi yang terbaik yang lain. Kalau bukan dialog, berarti perang. Ketika pemerintah mengutus dutanya untuk melakukan negosiasi seperti Leni Skogoya yang tadi Anda bilang tadi, kenapa kalian tidak bisa terima? Coba ulang. Kan kalian minta negosiasi, dialog, Pak Jeffrey Bomanak, ya. Ketika pemerintah memilih Leni Skogoya untuk bernegosiasi dengan kalian, kenapa kalian tidak bisa terima? Leni Skogoya tidak berkompeten. Siapa dia? Ini bukan perang suku. Ini bukan perang suku antara Kogoya lawan Wenda, jadi Leni Skogoya mau dikirim untuk itu. Bukan perang suku. Ini perang ideologi negara. Egyanus sedang perang untuk mempertahankan bangsa ini. Ini bukan perang untuk Dugama merdeka, bukan perang untuk satu suku merdeka. Ini perang bangsa, di mana bangsa ini dijajah dan dibunuh oleh Indonesia. Bukan baru 1 tahun, sudah 60 tahun. Dan ini harus dibicarakan secara baik. Dan di situ bagaimana kami melihat bahwa Indonesia tidak smart. Indonesia kan punya pengalaman bisa bicara dengan Aceh di Helsinki. Bah, ini pengalaman ini, fungsi ini kenapa tidak bisa difungsikan? Ketika pembukaan dialog itu atau sebuah negosiasi itu dibuka di Helsinki, semua GAM kan tidak pernah kasih bunyi senjata. Karena pemimpin-pemimpin politik GAM sudah pergi duduk di Helsinki. Dan itu terjadi. Dan kenapa proses itu tidak bisa terjadi bagi Indonesia terhadap OPM?